Jangan ini adalah sekedar soal dia. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh. Kan mesti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya harus jadi. Kita nggak pernah menawarkan gagasan apa-apa kepada rakyat. Tiba-tiba karena kita punya jabatan, keluyuran sana kemari, pasang baliho sana kemari, terus kita menganggap diri kita populer karena kita kerja. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, apa yang ditegaskan oleh Pak Hari Hamzah saya kira awalnya main-main, tetapi ternyata setelah kita tracking informasi, ternyata memang Anies Baswedan ini adalah orang yang memiliki ambisius yang tinggi. Faktanya bahwa di tahun 2013 dia ikut konvensi Partai Demokrat, bersaing waktu itu dengan mantan Menteri BUMN, tetapi kemudian dikalahkan. Bahkan dalam beberapa media waktu itu sempat sesumbar mengatakan bahwa dia siap untuk menantang Pak Jokowi. Tetapi kemudian pada akhirnya ketika tidak terpilih menjadi calon presiden di Demokrat pada saat itu, maka Anies Baswedan kemudian berpaling menjadi tim sukses Pak Joko Widodo. Dan sayangnya setelah menjadi tim sukses dan Pak Jokowi terpilih menjadi presiden, lalu Anies Baswedan diangkat menjadi Menteri Pendidikan kala itu. Sekalipun hanya 2 tahun menjabat, akhirnya juga dipecat. Yang namanya dipecat, saya kira jelas apa kira-kira yang menjadi pelanggaran Anies Baswedan sehingga dipecat kala itu oleh Pak Jokowi. Yang paling penting saya kira pasti soal kinerja yang buruk. Dan tidak sampai di situ, ternyata setelah itu berlabuh lagi di koalisi Pak Prabowo. Bersama barisan Pak Prabowo, dia menangkan Pilkada DKI kala itu dengan berbagai macam cara, termasuk yang hari ini santer kita bicarakan bahwa kala itu politik identitas sangat mengental dan sampai dia sangat terkenal sebagai penjual ayat dan mayat untuk bisa menang di DKI Jakarta. Nah, tak berselang lama menjabat menjadi gubernur, kemudian karena desakan dari dirinya, kan biasanya itu orang didesak dari luar, ini desakan dari dirinya, kemudian memaksa dirinya lagi untuk kembali menjadi calon presiden. Dan kali ini tidak main-main, partai yang pernah menjadi rivalnya yaitu Nasdem itu kemudian mengusung dia menjadi capres. Efeknya bagi Nasdem saya kira semua tahu bagaimana hari ini Nasdem nyunsek surveinya di bawah ambang batas 4%. Dan itulah yang harus dituai oleh Partai Nasdem karena berani bermain judi menurut Pak Hari Hamzah. Kenapa Pak Hari Hamzah mengatakan bahwa Nasdem ini berani bermain judi dengan mengambil Anies? Karena Anies ini adalah lawan daripada penguasa. Dia merupakan representasi antitesa dari Pak Jokowi. Nah, sementara pemilih Nasdem ini adalah kaum nasionalis, di mana akan berdampingan dengan pemilih Anies Baswedan yang para pemilih Anies Baswedan ini kecenderungannya adalah pemilih fundamental. Oleh karena itu agak berat untuk disatukan antara pemilih Nasdem dengan pemilih Anies Baswedan. Itu yang membuat sampai hari ini terseok-seok. Dan saya kira penyampaian Pak Hari Hamzah bahwa sepertinya di Indonesia ini hanya mengurus satu orang ini. Satu orang yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Cukup menohok. Ini yang saya suka dari Pak Hari Hamzah, kadang-kadang siapapun dia bisa jadikan lawan atau siapapun bisa dia jadikan kawan, tergantung objektivitasnya melihat persoalan. Ini Pak Hari Hamzah. Kali ini saya akui betul karena berani menggilas Anies Baswedan. Oke, saya kira cukup itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pemirsa dapat tercerahkan bahwa Anies Baswedan ini adalah orang yang ambisius, menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan cita-cita politiknya. Seperti yang saya sampaikan dari awal tadi,
bagaimana jenjang-jenjang karirnya sampai hari ini, dan kawan lawan, hari ini menjadi kawan, besok menjadi lawan, hari ini lawan, besok menjadi kawan. Bagi Anies Baswedan itu tidak ada masalah, yang terpenting adalah cita-cita politiknya bisa terpenuhi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.